Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini kita masih dalam pembelajaran Geografi SMA kelas 11 dengan materi keragaman budaya bangsa sebagai identitas nasional berdasarkan keunikan dan sebaran. Video kali ini kita akan membahas bagian yang pertama dengan subtema pengaruh faktor geografis terhadap keragaman budaya di Indonesia. Manusia dan alam merupakan satu kesatuan yang utuh dan tak dapat dipisahkan. Adaptasi manusia dengan lingkungan akan menghasilkan kebudayaan. Budaya berasal dari kata budaya, yang dalam bahasa Sanskerta berarti segala sesuatu yang berkaitan dengan budi dan akal manusia. Kebudayaan masyarakat Indonesia. Budaya terbentuk dari berbagai unsur universal. Di antaranya adalah bahasa, sistem pengetahuan, organisasi sosial, peralatan hidup dan teknologi, mata pencarian, sistem religi, dan kesenian. Unsur-unsur kebudayaan universal diturunkan menjadi kebudayaan khusus, misalnya adat istiadat, pertanian, kekerabatan, maupun toleransi. Indonesia adalah negara yang heterogenitas budaya yang tinggi. Heterogenitas budaya Indonesia tercermin dari banyaknya budaya lokal yang menghasilkan budaya nasional sebagai identitas nasional. Budaya lokal dapat dikatakan sebagai budaya yang dimiliki oleh suatu suku bangsa yang khas dan diwariskan turun-temurun dalam lingkup wilayah tertentu. Budaya nasional adalah kebudayaan yang diakui sebagai identitas nasional, atau bisa dikatakan budaya nasional adalah gabungan dari budaya lokal yang ada pada suatu negara. Pengaruh kondisi geografis terhadap keragaman budaya di Indonesia. Ada 3 faktor. Yang pertama adalah faktor iklim, terutama disebabkan oleh suhu atau temperatur, yang juga akan mempengaruhi gaya arsitektur maupun kriya atau seni di suatu wilayah. Yang kedua, faktor kondisi geomorfologi ataupun bentuk lahan yang ada di suatu daerah. Ini juga akan mempengaruhi pola kebiasaan, pola adat istiadat yang ada di suatu tempat. Dan yang ketiga adalah faktor hidrologi, tentunya akan berhubungan dengan air yang akan membentuk pola permukiman ataupun pola aktivitas masyarakat yang ada di lingkungan setempat. Sebagaimana kita lihat pada peta Indonesia, bahwa negara kita, Negara Kesatuan Republik Indonesia, merupakan negara kepulauan dengan 5 pulau yang besar, yaitu Sumatera, Kalimantan, Jawa, Sulawesi, dan Irian. Dan masih banyak lagi pulau-pulau yang ada di Indonesia. Berdasarkan hasil dari data Badan Pusat Statistik, jumlah pulau di Indonesia pada tahun 2018 itu sebanyak 17.504 pulau. Namun dari jumlah tersebut sebanyak 16.056 pulau telah dibakukan dan dilaporkan kepada PBB. Dan tentunya dari sekian banyak pulau yang ada di Indonesia memiliki berbagai macam keragaman budaya yang akan menjadi identitas negara kita. Kemudian di sini ada 2 pertanyaan terkait dengan wilayah yang ada di sekitar kita. Bagaimana kebudayaan masyarakat di Sambas, Provinsi Kalimantan Barat? Dan faktor geografis apa yang mempengaruhi budaya di Sambas, Provinsi Kalimantan Barat? Kenapa kita membahas tentang Sambas? Karena Sambas itu merupakan lingkungan tempat tinggal kita dan juga merupakan bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Dan tentunya budaya lokal yang ada di Sambas adalah bagian daripada budaya nasional. Budaya masyarakat Sambas. Jadi Sambas itu merupakan satu kabupaten yang ada di Kalimantan Barat, memiliki banyak budaya lokal yang masih bertahan hingga saat ini. Berkembangnya budaya di Sambas tidak lepas dari pengaruh faktor geografis. Contoh budaya masyarakat Sambas, Kalimantan Barat, ini ada tradisi antar ajung yang juga masih bertahan hingga saat ini di wilayah Kecamatan Paluh. Kemudian ada kain songket Sambas yang ini merupakan identitas masyarakat Sambas. Jadi kain tenun ini dibuat dan digunakan maupun dipakai oleh masyarakat Sambas sebagai identitas mereka. Kemudian ada lagu daerah. Jadi lagu daerah juga banyak yang dibuat berdasarkan kondisi geografis yang ada di lingkungan setempat. Misalnya di sini ada lagu daerah Geratak Sabuk Pepatahan Dilanggar Lanting dari Semberang Kurang Sabuk Kebabangan Nak Nimbarang Kepayahan. Jadi ini menunjukkan bahwa geratak dalam bahasa Indonesianya itu adalah jembatan. Jembatan ini rusak dikarenakan memang ada pada waktu itu banjir besar yang terjadi di wilayah Kabupaten Sambas, sehingga terciptalah lagu daerah seperti ini. Jadi ada faktor geografis di sini yang mengangkat tentang lagu daerah. Kemudian ada masakan khas bubur pedas. Kemudian ada tradisi saprahan yang mana kelima contoh budaya ini masih bertahan sampai sekarang. Nah, ini merupakan peta wilayah Kabupaten Sambas, yaitu dari peta ini bisa kita lihat bahwa Sambas itu terletak di daerah perbatasan dengan negara tetangga Malaysia bagian timur, yaitu Sarawak, dan kemudian berbatasan juga dengan Laut Natuna, kemudian kota Singkawang dan Bengkayang. Dan di sini yang menariknya ada suatu bentuk bangunan yang ada di atas air yang masyarakat Sambas menyebutnya dengan nama lanting. Sampai saat ini lanting masih tetap ada di sekitar aliran Sungai Sambas. Lanting merupakan rumah kayu yang didirikan di atas air atau aliran sungai yang banyak tersebar di Kalimantan, termasuk Kalimantan Barat dan di Kabupaten Sambas. Dilihat dari sejarah Sambas yang ada di Keraton Kesultanan Sambas bahwa rumah lanting sudah ada pada masa Hindia Belanda di tahun 1920. Untuk membuat lanting diperlukan kayu bulan yang berukuran besar, tahan terhadap air dan diletakkan pada paling bawah sebagai penopang lanting tersebut. Lanting berbentuk persegi dengan pondasi kayu ringan dan lantainya menggunakan papan. Di dalam rumahnya terdapat ruang tamu berukuran kecil, kamar tidur dan dapur, namun tidak ada WC atau toilet maupun kamar mandi. Sisi kelemahan lanting adalah apabila ada perahu besar yang lewat, maka akan menimbulkan gelombang yang cukup besar sehingga rumah lanting ikut terombang-ambing. Lanting Melayu Sambas mempunyai makna tersendiri dan kearifan lokal yang mungkin banyak orang tidak mengetahuinya. Seiring dengan perkembangan zaman dan banyaknya budaya luar yang masuk di daerah kita, membuat budaya kita menjadi mulai tergores dan sedikit demi sedikit mulai hilang. Salah satunya adalah lanting.